Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa diperjalankan menuju tempat yang mulia untuk beramal kebaikan. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada Jumat kali ini kita bisa kembali bermajelis di Masjid Al-Fatih Darungan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaihi. Di pertemuan yang terakhir kita membahas tentang masalah etika dalam berdagang atau etika dalam mencari mata pencaharian, dan insyaallah pembahasan pada malam hari ini juga masih sedikit banyak ada kaitannya dengan hal tersebut, yaitu dalam masalah halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Kitabul halali wal haram. Kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan halal dan juga haram. Di awal Imam Ibnu Qudamah mengawali pembahasannya dengan menyebutkan hukum dari mencari sesuatu yang halal. Wa qala anna talabal halali fardun ala kulli muslimin. Sesungguhnya mencari sesuatu yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dengan berbagai dinamika kehidupan yang kita lalui, ya, dengan berbagai banyak kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus kita penuhi, ya, dengan segala perubahan-perubahan, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim harus tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwasannya saya harus mendapatkan sesuatu yang halal. Halal secara zatnya maupun halal secara prosesnya. Halal secara zat sesuatu itu halal, atau cara meraihnya itu juga dengan cara yang halal. Jangan sampai karena kondisi yang ekonomi yang carut marut, terus barang pokok ya naik, langka, ya, mencari uang susah, cari pekerjaan susah, sehingga menjadikan kita melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya. Maka di sini akan dijelaskan pertama kali oleh Imam Ibnu Qudamah tentang apa? Tentang fadilatu thalabil halal, tentang keutamaan kita dalam mencari sesuatu yang halal. Karena kita hanya tahu hukumnya halal atau haram, itu kadang-kadang belum memotivasi kita untuk melakukan hal tersebut. Maka yang pertama kali dibahas adalah tentang keutamaannya, agar kita mempunyai motivasi atau dorongan yang kuat untuk selalu berusaha dalam mencapai sesuatu dengan cara yang halal. Fi fadilati talabul halal. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah.
Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah sesuatu yang thayyib, wa'malu salihah, maka kerjakanlah amal-amal kebajikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terlebih dahulu untuk memakan sesuatu yang thayyib. Thayyib artinya halal. Sebelum memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Maka artinya ada korelasi antara apa yang kita makan dengan apa yang kita perbuat. Jadi isi perut kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Semakin isi perut kita diisi dengan makanan-makanan dan minuman yang halal dan baik, maka perilaku kita juga akan menjadi perilaku yang baik. Dan sebaliknya, apabila perut itu diisi dengan makanan-makanan yang buruk, yang haram, maka juga demikian pula perilaku-perilaku yang akan keluar dari dalam diri kita. Ibnu Rajab mengatakan min a'dhami ma yahsilu bihi thayyibatul a'mal thayyibatul mad'am. Yang bisa, sesuatu yang utama yang bisa menjadikan atau mengarahkan diri kita untuk mengerjakan sebuah kebaikan itu tergantung dengan apa yang kita konsumsi, gitu. Jadi berpengaruh, Pak. Taruhlah yang paling mudah saja. Kalau kita terlalu banyak makan, itu ujung-ujungnya ngantuk. Ketika sudah ngantuk, satu, malas beribadah, atau satu, malas untuk ngaji, untuk malas ngapa-ngapain, karena sudah full, ya kan? Semata ngantuk. Seperti itu. Maka itu hal yang sederhana saja. Apalagi kalau yang dimakan itu adalah sesuatu yang haram dan didapat dari cara yang haram, maka itu akan menjadi tabiat buruk. Kalau kita lihat beberapa fenomena-fenomena belakangan ini, ketika banyak kasus kekerasan, kasus bullying, kasus apalagi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak pejabat. Anak-anak pejabat ternyata ketika diselidiki orang tuanya itu juga bermasalah, gitu loh. Orang tuanya juga bermasalah, suka korupsi, memakan harta dengan cara yang batil, bukan haknya dia makan, dia kasihkan ke anak-anaknya. Maka perangai satu keluarga yang dikasih makan dari sumber yang sama akan sama. Rata-rata akan sama. Tidak ada kita menemukan seorang anak melaporkan ayahnya karena ayahnya korupsi. Belum ada. Lapor, saya polisi, Pak, ayah saya korupsi ini, kerjanya di sini, jabatannya ini. Tidak ada. Karena dia sudah menikmati apa yang diberikan oleh ayahnya, sehingga tabiatnya pun akan sama. Tabiatnya pun akan sama. Demikian pula dengan istrinya, apalagi ini kalau istri apalagi. Maka jangan meremehkan perkara makanan, karena makan itu berpengaruh dengan tabiat diri kita. Terus, faedah yang kedua dari mencari sesuatu yang halal, bahwasanya sesuatu yang halal yang kita makan atau yang kita dapatkan, yang kita pakai, itu menjadi sebab diijabahinya doa-doa kita. Menjadi sebab Allah mengijabahi setiap hajat kita. Menjadi sebab Allah memberikan pertolongan dikala kita dalam kesempitan. Di dalam hadis dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu
Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Ya. Wa dzakara al-hadits ila qawlihi, dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan, tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika, rawahu Muslim. Diceritakan ada seorang musafir, ya, yang mana dia menengadahkan tangannya ke atas, ya, seraya berucap ya rab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mat'amu haram, yang dia makan haram, wa mashrabahu haram, yang dia minum itu haram, wa malbasuhu haram, yang dia kenakan pakaiannya itu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana Allah bisa mengabulkan permintaan-permintaan dia sedangkan apa yang dia pakai, yang dia minum, yang dia makan itu semuanya didapat dari cara yang haram. Maka ya, haram dan halalnya makanan yang kita dapatkan itu akan berpengaruh dari pengijabahan Allah atas doa-doa kita. Ya. Maka kita refleksi kepada diri kita masing-masing. Ketika mungkin kita ingat ada beberapa hal yang doa kita belum diijabah oleh Allah sampai saat ini, mungkin ada sesuatu yang haram yang masih kita miliki, yang kita pakai atau yang kita pernah makan dan kita belum bertaubat akan hal itu. Wa ruwiya an-nas an Sa'ad sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustajaba da'watuhu. Ya, Sa'ad pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara agar Allah itu mengijabahi doanya. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atib ta'mataka tustajab da'watuka. Perbaiki ta'mataka, makanan kamu. Maksudnya makanlah dari sesuatu yang halal yang baik. Tustajab da'watuka, maka niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kamu. Wa qad kana salaf yanzuruna fil halal wa yudaqqiquna fihi. Ulama-ulama salaf, orang-orang terdahulu selalu memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang halal dan betul-betul menelusurinya sampai mereka meyakinkan dalam hatinya bahwasanya sesuatu itu adalah sesuatu yang halal. Pernah fa'akala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu syai'an min syubhatin thumma qa'ahu. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu makan sesuatu yang syubhat, ya. Antara halal atau haram ini masih belum jelas, ya. Lalu beliau mengetahui keharamannya, lalu langsung dimuntahkan. Itu keadaan salaf zaman dahulu, ya. Ada juga kisah itu kalau tidak salah salah satu imam Haramain, ya, itu ketika masih kecil, ketika masih disusui, itu pernah disusui oleh wanita yang nggak dikenal, ya, pernah disusui oleh wanita yang tidak dikenal kesalihannya, nggak dikenal nasabnya, tidak dikenal. Tahu-tahu disusui sama orang yang nggak dikenal. Ketika itu bapaknya mengetahui, langsung marah beliau. Bapaknya marah, langsung anaknya itu dia di apa namanya Pak? Di lotek ya. Dipaksa untuk anaknya memuntahkan air susu yang dia minum dari wanita yang nggak jelas asal usulnya. Karena di dalamnya ada syubhat. Syubhatnya apa? Mungkin saja, ya, wanita tersebut bukan wanita yang baik, yang mana dia makan dari makanan-makanan yang haram, sehingga nanti akan bisa berpengaruh terhadap si anak ini, ya. Dan ketika tumbuh dewasa, si anak menjadi seorang ulama. Tetapi ketika dihadapkan pada forum diskusi, itu
ulama ini, ya, ulama ini itu agak gagap, ya, gagap. Nah, lalu ini para ulama mengatakan, mengistinbatkan bahwasanya ini mungkin sebab gagapnya dia ketika dalam forum diskusi, forum bahsul masail, ini disebabkan karena sisa air susu dari wanita yang tidak dikenal tadi masih ada di dalam perutnya, sampai seperti itu, ya. Maka hati-hati sekali kita dengan makanan yang kita makan, ya. Lalu selanjutnya maka, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Halal, sesuatu yang halal itu sudah jelas, dan sesuatu yang haram itu juga sudah jelas, dan yang di antara keduanya, antara halal dan haram itu adalah sesuatu yang syubhat. Maka untuk itu Imam Ibnu Qudamah selanjutnya membahas tentang halal, haram, dan syubhat, agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang syubhat. I'lam annal halal kulluhu thayyib. Ketahuilah, ya, semua hal yang halal itu semuanya baik. Dan di antara yang baik itu ada yang terbaik, ya. Di antara yang baik ada yang terbaik. Dan ketahuilah semua yang haram itu buruk, dan di antara yang buruk itu ada yang paling buruk. Maka antara halal dan juga haram itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Contohnya, misalkan ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan dengan orang yang tidak terlalu membutuhkan, maka sedekah ini kedua-duanya halal dan baik. Tetapi ketika kita memberikan sedekah kita kepada orang yang membutuhkan, tentunya lebih baik nilainya daripada kita memberikan kepada orang yang tidak begitu membutuhkan, gitu kan. Adapun haram juga seperti itu, ya. Ketika misalkan kita jual beli, ya, ketika ada orang yang mencuri, ya, satu mencuri hartanya orang kaya, ya, mencuri hartanya orang kafir, satu lagi mencuri hartanya orang muslim dan fakir. Tentunya kedua perbuatan ini sama-sama haram, sama-sama mencurinya. Tetapi secara tingkatan keharamannya lebih besar mana? Lebih besar ketika orang mencuri hartanya orang muslim lagi fakir. Nah, maka halal dan haram itu ada tingkatannya. Lalu yang ketiga adalah perkara yang syubhat. Ya, perkara yang syubhat ini adalah perkara yang sangat diwanti-wanti, ya, sangat diwanti-wanti. Karena syubhat itu kan bercampurnya antara halal dan haram, ya. Bahkan mungkin tidak bisa atau terlalu sulit untuk kita bedakan ini halal apa haram sih, gitu. Maka di dalam kitab ini Imam Ibnu Qudamah memberikan pembahasan khusus tentang masalah syubhat, dan insya Allah kita nanti akan bahas di pertemuan yang akan datang, karena panjang sekali dan rumit sekali, gitu kan. Jadi syubhat pun juga ada level-levelnya, ya. Ada 2 level, setiap level itu ada tingkatannya masing-masing dan lain sebagainya. Maka kita akhirkanlah pembahasan tentang syubhat ini. Baik, sebagai muslim yang baik, ya, ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang halal, haram, dan syubhat, maka kita harus bisa menyikapi hal ini. Bagaimana cara menyikapi halal, haram, dan syubhat? Yaitu seorang muslim harus memiliki sifat wara'. Setiap muslim harus memiliki sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Ya. Sifat keengganan atau dorongan untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Di dalam hadis Rasulullah SAW
bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ya, hal-hal yang tidak manfaat apa saja? Ada hal yang haram itu pasti, lalu hal-hal yang makruh. Ya. Lalu ketiga hal-hal yang syubhat, dan yang keempat hal-hal mubah yang terlalu berlebihan. Ya, maka ketika kita bisa meninggalkan ini berarti kita telah memiliki sifat wara'. Dan ini penting sekali. Untuk apa? Untuk mencegah diri kita terjerumus kepada sesuatu yang haram dan syubhat. Nah. Dan ya, sifat wara' ini memiliki tingkatan yang berbeda. Jadi ada tingkatannya, ada level-levelnya. Di sini dijelaskan ada 4 level sifat wara'. Yang pertama adalah ya, sifat wara' yang normal dan wajar. Ya, ini paling terendah, level yang paling rendah itu. Kalau rendah itu apa bahasa Inggrisnya itu? Beginner. Ya. Pokoknya yang paling beginner lah. Kalau bahasanya anak game noob ya kan. Belum pro gitu kan. Waroknya ini masih noob. Ya. Ya, waroknya ini masih paling normal lah. Ya. Apa itu warok yang paling normal atau paling minimal? Itu meninggalkan hal-hal yang sudah jelas-jelas haram, sudah jelas-jelas difatwakan oleh para ulama bahwasanya hal itu haram. Lalu kita tinggalkan. Zina haram, meninggalkan zina. Judi haram, meninggalkan judi. Kalau ada fatwa rokok haram, ya, dari ulama setempat, ya, dia meninggalkan. Pokoknya sudah jelas-jelas haram, sudah dinaskan dalam Al-Quran, hadis dan juga fatwa ulama, dia meninggalkan itu berarti tingkatnya masih beginner, masih mubtadi, ya, masih mubtadi. Dan itu saja bagi diri kita masing-masing. Itu saja kadang-kadang belum sampai derajat ini, gitu loh. Ya, belum sampai derajat ini. Kadang-kadang masih saja, ya, sudah tahu haram, sudah tahu syubhat, sudah tahu yang makruh, masih saja kita kerjakan. Sudah tahu hal itu tidak manfaat, masih saja kita kerjakan. Adzan. Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, level yang paling terendah tadi, wara' adalah meninggalkan hal-hal yang sudah jelas-jelas diharamkan, ya, oleh nas kitab dan sunnah maupun fatwa dari para ulama. Ya. Maka ketika kita sudah bisa meninggalkan hal-hal yang haram, maka insya Allah kita sudah memiliki sifat wara', tapi levelnya masih beginner, ya kan? Lalu naik ke atasnya, ya, level yang kedua yaitu wara'nya para solihin, para orang-orang soleh. Bagaimana wara'nya para solihin? Yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak harus dijauhi sebenarnya, tetapi dianjurkan untuk dijauhi. Rasulullah SAW bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan hal-hal yang membuatmu ragu kepada hal-hal yang membuatmu tidak ragu lagi. Ya. Hal-hal itu sebenarnya nggak harus dijauhi, tapi dianjurkanlah untuk dijauhi. Maka ini adalah waraknya para salihin. Ya. Apalagi yang haram sudah jangan ditanya, ya. Yang tidak dianjur, yang boleh dikerjakan saja dijauhi, apalagi yang haram. Ya. Lalu naik level yang lebih tinggi lagi, waraknya para muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yaitu dengan apa? Dengan meninggalkan sebagian yang halal karena takut masuk atau terjerumus dalam hal yang haram. Ini sesuatu itu halal untuk dikerjakan,
tetapi memilih untuk tidak mengerjakan karena takut terjerumus kepada hal-hal yang haram. Wah, ini kalau enggak orang-orang yang takwanya luar biasa ya, enggak sampai kepikiran, yang penting halal gaspol, gitu kan? Ya, seperti itu. Enggak mikir ini anak dengan hal yang hal ini anak kerjakan bisa menjerumuskan saya kepada sesuatu yang haram atau tidak, enggak mikir sampai situ. Tapi kalau levelnya para muttaqin itu sebelum melakukan apapun ya, itu selalu berpikir hal ini bisa membahayakan akhirat saya atau tidak, sekalipun hal itu ya halal, seperti itu ya. Ya. Contoh mungkin lah ya, contoh ya. Mungkin orang-orang yang punya level warak muttaqin ini tidak pegang HP ya, tidak pegang HP, betul nggak? HP halal nggak? Halal, halalan thayyibah, ya kan? Tapi kalau kita berpikir HP ini antara surga dan neraka. Surga kalau kita buka kajian-kajian, buat baca Al-Quran, chattingan dengan istri, ya kan? Tapi akan menjadi neraka kalau sudah membuka hal-hal yang dilanggar, chattingan dengan istri orang misalkan, ya kan? Nah, itu kan haram kan? Itu neraka kan ya. Maka mungkin yang derajatnya waraknya muttaqin ini mungkin HP-nya ya HP tilulit itu loh, HP yang gamenya ular ya kan. Mungkin itu ya, bukan Android lah, bukan Android. Ini level itu dan itu susah sekali kan. Kita sampai ke derajat warak muttaqin ini susah nggak kira-kira? Susah banget, susah pol, gitu kan. Ngopi di warung, itu halal ya, halal. Uangnya dari uang halal, kopinya halal. Tetapi bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang haram. Apa? Ghibah, gitu kan? Ghibah. Belum tadi ada yang nawarin, main domino. Iya. Wah, gak seru domino itu lagi. Apa namanya? Ngeslot. Taruhan, gitu kan? Itu kan? Wah, gak usah ngopi lah. Sekarang saya jarang ngopi juga kan, habis kajian. Naik level. Warok yang muttaqin level ngopi, ya. Naik level HP susah. Jadi harus berusaha lah, betul. Terus yang terakhir level yang apa? Level paling tinggi itu apa? Level yang paling tinggi ya. Ini waroknya para siddiqin. Ya, waroknya para siddiqin. Bagaimana waroknya para siddiqin? Itu meninggalkan hal-hal yang bukan karena Allah Ta'ala. Meninggalkan hal-hal yang apabila dilakukan itu tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang memiliki level wara' siddiqin ini selalu memastikan apa yang dia lakukan itu hal-hal yang prioritas dan memiliki orientasi akhirat, gitu. Tapi kalau tidak ada orientasi akhiratnya, sudah dia nggak mau melakukan hal itu, seperti itu. Ya, pokoknya setiap detiknya itu harus diisi dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat, dan dia menjauhi segala hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi akhiratnya. Wah, ini susah sekali ini. Contoh kecil ya. Kadang HP saja tidak bunyi notifikasi, tidak ada SMS, tidak ada telepon, yang dibuka. Iya kan? Itu kan berapa detik kita melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat kita. Jadi tidak mau ya. Para salihin, para salaf yang memiliki level wara' yang paling tinggi ini nggak mau semacam itu. Maka dia harus memastikan setiap langkahnya, setiap perbuatan dia, setiap detiknya itu berkualitas untuk tujuan akhirat. Gitu, ya. Ini susah sekali ya. Ya kita mungkinkan dulu level yang awal tadi, ya, ya. Maka kalau kita sudah memiliki sifat wara' dalam diri kita, insya Allah kita bisa terhindar atau bisa menghindari hal-hal yang
haram atau hal-hal yang syubhat dan juga hal-hal yang makruh. Sehingga ketika sudah bisa seperti itu, maka insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih tenang dan berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita baca manfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam. Mari kita bersama menutup dengan doa kafaratul majelis.